Aku masih ingat jelas pertama kali bertemu Laras, mertuaku. Saat itu aku baru menikahi Rina, wanita yang sudah menemaniku selama 3 tahun terakhir. Laras adalah sosok ibu yang anggun dan penuh wibawa. Dari luar, tak ada yang akan mengira bahwa dia bisa menjadi sosok yang begitu menggoda. Tapi malam itu, semuanya berubah. Sore itu, Rina berangkat keluar kota untuk perjalanan dinas. Aku tak terlalu khawatir. Rina sering dinas keluar kota. Rumah terasa sepi, tapi aku sudah terbiasa. Aku menyiapkan segelas kopi dan duduk di ruang tamu, berharap malam ini akan berjalan biasa saja. Namun, suara bel yang berbunyi mengubah segalanya. Aku membuka pintu dan menemukan Laras berdiri di sana. Dia mengenakan dress sederhana berwarna krem, yang membalut tubuhnya dengan pas. Wajahnya yang selalu terlihat tenang kini dihiasi senyum tipis. "Ibu?" tanyaku, sedikit terkejut. "Ada apa?" "Rina baru saja pergi." "Aku tahu," jawabnya singkat. "Aku hanya ingin mampir sebentar. Sendirian di rumah pasti membosankan, kan?" Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya aku merasa aneh. Mertuaku jarang berkunjung tanpa alasan yang jelas. Tapi aku tak bisa menolaknya. "Masuk, Bu. Silakan duduk." Dia melangkah masuk dengan anggun, meninggalkan aroma parfum lembut yang langsung memenuhi ruangan. Aku menutup pintu dan mengikuti langkahnya ke ruang tamu. Kami duduk berseberangan. Aku mencoba fokus pada televisi, tapi mataku terus mencuri pandang ke arahnya. Laras terlihat berbeda malam ini. Wajahnya cerah, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit kuabaikan. "Jadi, Rina berapa lama di luar kota?" tanyanya, memulai obrolan. "Mungkin 3 hari." Dia mengangguk, lalu mengambil cangkir kopi yang baru saja kusuguhkan. Jari-jarinya yang lentik membelai gagang cangkir dengan perlahan. Aku menelan ludah. Kenapa aku merasa gugup? "Arya, kamu bahagia dengan Rina?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku menatapnya, mencoba mencari maksud di balik kata-katanya. "Kenapa ibu tanya begitu?" Aku balik bertanya, berusaha menyembunyikan kegelisahan. "Tidak apa-apa." Dia tersenyum kecil. "Aku hanya khawatir. Kadang, pernikahan bisa terasa sepi, bahkan ketika kalian masih saling mencintai." Aku ingin menyangkal, tapi kata-katanya menembus pikiranku. Aku memang mencintai Rina, tapi belakangan ini, ada kekosongan yang sulit kujelaskan. Laras meletakkan cangkirnya, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu laki-laki yang baik, Arya. Tapi kadang, laki-laki baik juga butuh dimengerti." Kalimatnya menggema di kepalaku. Aku tahu aku harus menghindar, tapi suara lembutnya seperti magnet yang menarikku semakin dekat. "Ibu." Aku mencoba berbicara, tapi suaraku nyaris tak terdengar. Dia tersenyum lagi, lalu menyentuh tanganku. Sentuhannya lembut, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu ini salah. Laras adalah ibu mertuaku. Tapi malam ini, dia bukan hanya seorang ibu. Dia adalah wanita yang tiba-tiba membuatku lupa akan batasan. "Aku tidak akan lama di sini, Arya." Suaranya berbisik. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Aku menatapnya dalam-dalam. Laras adalah wanita yang tahu apa yang dia inginkan. Dan malam ini, dia menginginkan aku. Waktu terasa berjalan lambat. Aku duduk di sofa, mencoba fokus pada televisi yang menampilkan berita malam. Tapi pikiranku tidak berada di sana. Laras masih duduk di dekatku, sesekali menyesap kopinya dengan anggun. "Kamu tidak pernah cerita banyak tentang pekerjaanmu, Arya," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Aku menoleh padanya. Wajahnya terlihat tenang, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa dia sedang menggali sesuatu yang lebih dalam. "Tidak ada yang menarik, Bu. Hanya rutinitas biasa," jawabku singkat. Dia tersenyum tipis, lalu meletakkan cangkirnya di meja. "Rutinitas yang membosankan, ya?" Aku terdiam. Entah bagaimana, dia selalu tahu bagaimana membaca pikiranku. Laras bukan tipe wanita yang berbicara tanpa alasan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti teka-teki yang harus kupahami. "Rina sering cerita tentang kamu," lanjutnya. "Dia bilang kamu pekerja keras. Tapi aku bisa melihat lebih dari itu." "Lebih dari itu?" Aku mengangkat alis.
Kamu laki-laki yang penuh perhatian, tapi kamu juga kesepian. Aku ingin menyangkalnya, tapi lidahku keluh. Dia benar. Aku mencintai Rina, tapi ada kekosongan dalam pernikahan kami yang tak pernah kuungkapkan. Laras mendekat, duduk di sampingku. Jarak di antara kami semakin tipis. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, aroma parfumnya yang lembut. Arya, kamu bahagia? Pertanyaannya menggantung di udara. Aku menelan ludah. Rina dan aku baik-baik saja. Dia menatapku dalam-dalam, seolah mencari kebenaran di balik kata-kataku. Baik-baik saja tidak selalu berarti bahagia. Tangannya menyentuh tanganku, lembut namun penuh makna. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Laras adalah wanita yang tahu bagaimana memainkan emosi seseorang, dan aku tahu aku sedang terjebak. Bu, ini, aku mencoba berbicara, tapi suara itu terhenti di tenggorokanku. Kita hanya bicara, Arya, katanya pelan. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Tapi aku tahu ini bukan sekadar bicara. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar obrolan biasa. Laras adalah godaan yang perlahan-lahan meruntuhkan pertahananku. Layar televisi menyala, tapi aku tak peduli. Aku mencoba mengalihkan perhatian ke layar televisi, tapi bayangan Laras memenuhi pikiranku. Aku melihatnya dari sudut mataku. Cara dia menyisir rambutnya ke belakang, cara matanya yang tajam menatapku dengan penuh arti. Dia berbeda dari Rina. Jika Rina adalah kelembutan yang tenang, Laras adalah api yang membakar. Kamu tahu, Arya, katanya, memecah lamunanku. Pernikahan itu bukan tentang bertahan, tapi tentang menemukan kebahagiaan setiap hari. Aku menoleh padanya. Apa maksud ibu? Aku tahu Rina wanita yang baik. Tapi apakah dia benar-benar mengerti kamu? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Laras mendekat lagi, dan kali ini aku tidak bergerak. Kadang, kita membutuhkan seseorang yang melihat kita lebih dari sekadar pasangan, bisiknya. Seseorang yang memahami keinginan terdalam kita. Tangannya bergerak ke wajahku, menyentuh pipiku dengan lembut. Aku bisa merasakan napasnya di leherku. Bu, kita tidak bisa, aku berbisik. Tapi suaraku terdengar lemah. SSSC. Rina tidak akan tahu, katanya dengan senyum menggoda. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa aku tidak bisa bergerak? Laras adalah wanita yang tidak seharusnya ku sentuh. Dia adalah mertuaku. Tapi malam ini, semua batasan itu terasa kabur. Detik-detik yang mengubah segalanya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Laras masih di sini, dan aku semakin tenggelam dalam godaannya. Aku mencoba mengingat wajah Rina, istriku, wanita yang seharusnya menjadi satu-satunya di hatiku. Tapi wajah Laras terus menghantui pikiranku. Sudah malam, Bu. Mungkin ibu perlu pulang? Aku mencoba memberi jarak. Dia hanya tersenyum, lalu berdiri mendekat. Kenapa? Kamu takut? Aku tidak menjawab. Nafasku memburu. Situasi ini semakin berbahaya. Tapi kenapa aku tidak bisa berpaling? Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Aku tahu kamu tidak takut, Arya. Kamu hanya bingung dengan perasaanmu. Aku menutup mata, berharap bisa menghilangkan semua ini. Tapi kenyataannya, aku semakin terjebak dalam pesonanya. Hening. Aku duduk di sofa, tangan masih menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Laras berdiri di depanku. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Mata kami bertemu, dan dalam tatapannya, aku melihat sesuatu yang selama ini tak pernah kulihat. Sebuah keinginan yang terpendam. Arya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Kita hanya sendiri malam ini. Tidak ada yang tahu. Aku menghela napas panjang. Pikiranku kacau. Ini salah. Aku tahu ini salah. Laras adalah mertuaku, ibu dari istriku. Tapi setiap kali aku mencoba mengingat batasan itu, pikiranku justru semakin terperangkap dalam godaannya. Dia mendekat, duduk di sampingku. Jarak di antara kami semakin tipis, dan aku merasa duniaku mulai berputar. Bu, ini tidak benar. Akhirnya aku bersuara. Kita tidak bisa melakukan ini. Dia menatapku dengan senyum tipis yang penuh arti. Tidak ada yang benar atau salah dalam perasaan, Arya. Kadang, kita hanya perlu mengikuti apa yang hati kita inginkan.
Tangannya menyentuh pipiku, lembut namun tegas. Aku ingin menolak, tapi tubuhku membeku. Aku tahu kamu merasakan hal yang sama, katanya lagi. Kamu kesepian, dan aku juga. Di luar, hujan mulai turun. Suara gemericiknya memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang semakin intens. Aku mencoba memfokuskan pikiranku pada suara hujan, berharap itu bisa mengalihkan perhatianku. Tapi Laras tidak memberiku kesempatan untuk berpikir. Dia mendekatkan wajahnya, dan aku bisa merasakan napasnya yang hangat di leherku. Arya, bisiknya pelan. Aku sudah lama merasa seperti ini. Seperti apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Seperti, aku menemukan sesuatu yang hilang dalam dirimu. Kata-katanya menusuk. Selama ini aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Sebuah kekosongan yang tak pernah bisa kujelaskan. Dan sekarang, Laras menawarkan dirinya untuk mengisi kekosongan itu. Tangannya berpindah ke pundakku, lalu ke dadaku. Aku bisa merasakan sentuhan lembutnya yang membuat dadaku berdebar. Laras adalah wanita yang tahu bagaimana membuat seorang pria kehilangan kendali, dan aku berada di ambang itu. Bu, kita harus berhenti. Aku mencoba lagi, meski suaraku terdengar lemah. Dia menggeleng pelan. Tidak ada yang perlu dihentikan. Kita hanya menikmati momen ini. Dan sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, bibirnya menyentuh bibirku. Aku membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Sentuhan itu lembut, penuh gairah yang selama ini terpendam. Aku tahu aku seharusnya menjauh, tapi tubuhku tidak mendengarkan. Aku membalas ciumannya, dan dalam sekejap, semua batasan yang pernah ada runtuh. Beberapa menit berlalu seperti mimpi yang samar. Kami terdiam, saling menatap dengan napas yang masih memburu. Aku merasa seperti berada di ambang jurang, dan aku baru saja melangkah lebih dekat ke tepi. Bu, aku mencoba berbicara, tapi Laras menaruh jari telunjuknya di bibirku. Tidak perlu bicara apa-apa, katanya lembut. Nikmati saja malam ini. Tapi pikiranku mulai berputar. Aku memikirkan Rina, istriku yang sedang berada jauh dari rumah. Aku memikirkan apa yang baru saja kulakukan. Ini salah. Aku berdiri tiba-tiba, mencoba menjauh dari Laras. Aku harus pergi. Aku butuh udara segar, kataku tergesa-gesa. Laras menatapku dengan tatapan kecewa, tapi dia tidak mencoba menahanku. Baiklah, tapi ingat, Arya, malam ini hanya milik kita. Aku tidak menjawab. Aku mengambil jaket dan keluar ke halaman. Hujan masih turun dengan deras, tapi aku tidak peduli. Aku berjalan keluar, membiarkan diriku basah kuyup. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh waktu untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Ketika aku kembali ke rumah, Lara sudah pergi. Aku merasa lega, meski bayangannya masih menghantui pikiranku. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk. Aku membuka layar ponsel dan membaca pesan itu. Laras, apa yang terjadi malam ini, tetap antara kita, ya? Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini belum berakhir. Tapi yang membuat dadaku semakin sesak adalah pesan berikutnya yang masuk. Rina, aku akan pulang lebih cepat dari rencana. Aku kangen kamu. Dan saat itu, aku sadar. Semuanya akan menjadi jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan berat di dadaku. Malam itu masih membekas dalam ingatan. Sentuhan Laras, tatapan matanya, ciuman yang seharusnya tak pernah terjadi. Aku mengusap wajahku dengan kasar, mencoba menghilangkan rasa bersalah yang terus menghantuiku. Tapi semakin aku mencoba melupakan, bayangan Laras semakin kuat. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. Rina, aku akan sampai di rumah malam ini. Tunggu aku, ya. Jantungku berdegup kencang. Rina pulang lebih cepat dari yang kuduga. Aku harus bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu, aku menunggu Rina di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika suara pintu depan terbuka. Aku berdiri, mencoba menyambutnya dengan senyum yang biasa. Arya! Rina berlari kecil ke arahku, memelukku erat. Aku kangen banget. Aku membalas pelukannya, tapi ada rasa canggung yang tidak bisa kuabaikan. Aku juga. Rina,
Bagaimana perjalananmu? Tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Lelah, tapi aku senang bisa pulang lebih cepat. Dia menatapku dengan senyum hangat. Kita harus menghabiskan waktu bersama besok. Aku ingin kita pergi jalan-jalan. Aku mengangguk, meski pikiranku masih kacau. Tentu, aku akan luangkan waktu. Malam itu, Rina tertidur lebih cepat karena kelelahan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap wajahnya yang tenang. Rina adalah wanita yang baik, dan aku tahu dia mencintaiku dengan tulus. Tapi aku telah mengkhianatinya. Aku berjalan keluar kamar, mencari udara segar di balkon. Pikiranku terus berputar, mencoba mencari cara untuk melupakan malam itu. Namun, ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari Laras. Laras, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Arya. Bisakah kita bertemu lagi? Aku menghela napas berat. Laras tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku tahu ini berbahaya, tapi ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa menolak. Tidak, Laras, ini sudah terlalu jauh. Aku mengetik balasan, tapi sebelum bisa kukirim, sebuah suara mengejutkanku. Siapa yang kamu kirimi pesan? Aku berbalik. Rina berdiri di ambang pintu balkon, menatapku dengan tatapan curiga. Tidak, hanya pesan pekerjaan. Jawabku tergesa-gesa, menyembunyikan ponsel di belakang punggungku. Rina berjalan mendekat, matanya menyelidik. Kenapa terlihat gugup? Kamu menyembunyikan sesuatu? Aku menelan ludah. Tidak, tentu saja tidak. Dia menatapku dalam-dalam, seolah mencoba membaca pikiranku. Arya, kalau ada yang ingin kamu ceritakan, aku selalu siap mendengarkan. Aku hanya mengangguk, mencoba menghindari tatapannya. Tapi aku tahu, Rina mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, aku pergi bekerja lebih awal dari biasanya, berharap bisa melarikan diri dari rasa bersalah yang terus menghantui. Tapi di kantor, pikiranku masih dipenuhi oleh Laras. Tengah hari, aku menerima pesan lagi. Kali ini, Laras tidak hanya mengirim pesan teks, tapi juga sebuah foto. Foto itu menunjukkan dirinya di sebuah kafe, dengan senyum yang menggoda. Pesan singkat menyertai foto itu. Laras, aku menunggumu di sini. Datanglah, kita perlu bicara. Aku tahu aku seharusnya mengabaikan pesan itu. Tapi rasa penasaran dan tarikan emosional yang kuat membuatku mempertimbangkan untuk pergi. Sore itu, aku menemukan diriku berada di kafe tempat Laras menunggu. Dia duduk di sudut ruangan, mengenakan gaun hitam sederhana yang memperlihatkan pesonanya. Kamu datang, katanya dengan senyum puas saat melihatku. Aku duduk di depannya, mencoba menjaga jarak emosional. Laras, kita tidak seharusnya bertemu seperti ini. Dia menatapku dengan tatapan tajam. Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan malam itu. Dan aku tahu kamu juga merasakannya. Aku menggigit bibir, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dalam diriku. Ini salah. Aku mencintai Rina. Tapi apakah kamu benar-benar bahagia dengannya? Laras membalas cepat. Arya, aku bisa memberimu sesuatu yang Rina tidak bisa berikan. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, menggoyahkan keyakinanku. Kamu tahu ini tidak akan berakhir sampai kita menyelesaikannya. Lanjut Laras. Kamu harus memilih. Pilih? Aku mengulang kata itu, merasa bingung. Aku atau Rina? Jawabnya dengan tegas. Kamu tidak bisa memiliki keduanya. Kata-kata Laras menggema di kepalaku. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Tapi keputusan ini akan mengubah segalanya. Aku menatap Laras, wanita yang telah mengguncang duniaku. Tapi di sisi lain, ada Rina, istriku, wanita yang selalu mencintaiku tanpa syarat. Siapa yang harus kupilih? Hening menyelimuti meja di kafe itu. Aku menatap Laras, mencoba menemukan jawaban yang tidak pernah aku siapkan. Aku atau Rina? Kata-kata itu masih menggema di pikiranku. Sesederhana itu, tapi aku tahu konsekuensinya jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Laras, ini tidak semudah itu, kataku akhirnya, mencoba memecah kebuntuan. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Rina. Dia istriku. Laras menyesap kopinya dengan tenang, seolah-olah waktu tidak menjadi masalah baginya. Kamu tahu, Arya,
Dalam hidup kita harus membuat keputusan. Jika tidak, hidup yang akan memilihkan untuk kita. Aku menghela napas berat. Tapi aku tidak bisa menghancurkan pernikahan kami. Aku mencintainya. Tapi kamu juga mencintaiku, bukan? Laras menatapku tajam. Jangan bohongi dirimu sendiri. Aku terdiam. Apa yang harus kukatakan? Laras memang benar. Ada sesuatu di antara kami yang tidak bisa kuingkari. Tapi apakah itu cinta? Atau hanya godaan yang tak terkontrol? Malam itu, aku pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau. Rina sudah menungguku di ruang tamu, tersenyum saat melihatku masuk. "Kamu dari mana?" tanyanya lembut. "Hanya keluar sebentar, butuh udara segar," jawabku, mencoba terdengar santai. Dia berjalan mendekat dan memelukku. "Aku senang kamu ada di rumah. Aku merasa jauh lebih tenang ketika kamu di sini." Aku memejamkan mata, merasakan pelukan hangatnya. Tapi di balik kehangatan itu, ada rasa bersalah yang semakin menyesakkan dadaku. Aku tahu aku menyembunyikan sesuatu darinya, dan kebohongan ini akan semakin sulit disembunyikan. "Besok aku ingin kita pergi ke tempat favorit kita," kata Rina dengan semangat. "Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu." Aku mengangguk, meski pikiranku masih tertuju pada Laras. Keesokan harinya, aku dan Rina pergi ke sebuah taman yang sering kami kunjungi saat masih pacaran. Suasana tenang, dengan angin sepoi-sepoi yang membawa kenangan manis. Rina tampak bahagia. Dia menggenggam tanganku erat, seolah tidak ingin melepaskanku. "Arya, aku tahu kita sudah melalui banyak hal. Tapi aku ingin kita selalu bersama, apapun yang terjadi." Aku menatapnya. Wajahnya penuh dengan cinta dan kepercayaan. Tapi apakah aku pantas menerima semua itu setelah apa yang kulakukan? Ponselku bergetar di saku. Aku tahu siapa yang menghubungi bahkan sebelum melihat layarnya. "Lars." Aku mengabaikan panggilan itu, mencoba fokus pada Rina. Tapi tak lama kemudian, pesan masuk. "Laras, kamu tidak bisa menghindar selamanya. Arya, kita harus bicara." Aku menelan ludah. Rina memandangku dengan rasa penasaran. Siapa yang menelepon? Hanya teman kantor. Aku berbohong lagi. Tidak penting. Tapi aku tahu ini tidak akan berhenti di sini. Laras tidak akan menyerah. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan lain dari Laras. Kali ini dia memintaku untuk bertemu di sebuah hotel. "Datanglah, Arya. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi." Aku tahu ini adalah jebakan. Tapi ada sesuatu yang membuatku tidak bisa menolak. Aku merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Malam itu, aku berdiri di depan pintu kamar hotel yang telah disebutkan Laras dalam pesannya. Aku ragu-ragu, tangan menggantung di udara sebelum mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Laras berdiri di sana, mengenakan gaun merah yang membangkitkan kenangan malam itu. "Aku tahu kamu akan datang," katanya dengan senyum kemenangan. Aku masuk ke dalam kamar, merasa seperti melangkah ke dalam jurang yang lebih dalam. "Ini harus menjadi yang terakhir, Laras," kataku dengan tegas. "Kita tidak bisa terus seperti ini." Dia mendekat, menatapku dengan mata yang penuh gairah. "Kamu masih mencoba melawan perasaanmu? Arya, aku tahu kamu menginginkanku." Ini salah. Aku mengulangi kata-kata yang sama, meski terasa semakin lemah. Dia menyentuh wajahku, membelai pipiku dengan lembut. Kadang, yang salah terasa begitu benar. Dan sebelum aku bisa menolak, bibirnya kembali menyentuh bibirku. Pagi berikutnya, aku terbangun di kamar hotel itu dengan perasaan hampa. Laras masih tertidur di sebelahku, wajahnya terlihat damai. Tapi aku tahu, kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Aku bangkit perlahan, mengenakan pakaian dengan hati yang berat. Pikiranku kembali ke Rina, istriku yang sedang menunggu di rumah tanpa tahu apa yang telah terjadi. Ponselku bergetar lagi. Kali ini, pesan dari Rina. "Rina, aku menyiapkan sarapan untukmu. Pulanglah cepat." Aku merasa seperti orang yang paling hina di dunia ini. Aku telah mengkhianati wanita yang mencintaiku, dan aku tahu waktuku untuk membuat keputusan semakin sempit. Aku menatap Laras untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan kamar. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Saatnya memilih. Aku pulang ke rumah dengan langkah berat.
Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Laras dan ciuman terakhir yang kami bagi di kamar hotel. Tapi yang lebih menghantuiku adalah pesan Rina yang masih terngiang di kepalaku. Sarapan untukmu. Pulanglah cepat. Ketika aku membuka pintu rumah, aroma masakan menyambutku. Rina berdiri di dapur, mengenakan apron dan tersenyum hangat saat melihatku masuk. Kamu pulang lebih awal. Aku pikir kamu akan terlambat, katanya sambil menyiapkan piring di meja makan. Aku memaksakan senyum, mencoba terlihat normal. Aku ingin sarapan bersama denganmu. Dia tersenyum manis, matanya penuh cinta. Aku senang mendengarnya. Duduklah, aku akan ambilkan kopi. Aku duduk di meja makan, tapi rasa bersalah terus menghantui. Setiap gerakan Rina terasa seperti pengingat akan pengkhianatanku. Arya, suara Rina memecah pikiranku. Aku ingin berbicara sesuatu. Aku menatapnya. Tentu, apa itu? Dia duduk di depanku, tangannya menggenggam tanganku erat. Aku tahu belakangan ini kamu tampak berbeda. Kamu sering keluar malam, dan aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Jantungku berdegup kencang. Kamu bisa jujur padaku, katanya lembut, tapi tatapannya serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menunduk, mencoba mencari kata-kata. Tapi sebelum aku bisa menjawab, suara bel pintu berbunyi. Aku berdiri untuk membuka pintu, berharap ini hanya pengalihan sementara dari percakapan yang sulit. Namun, yang berdiri di depan pintu membuatku terkejut. Lars. Dia berdiri di sana dengan wajah yang tegas dan penuh percaya diri, mengenakan gaun merah yang sama seperti malam itu. Kita perlu bicara, Arya, katanya tanpa basa-basi. Laras, ini bukan waktu yang tepat, bisikku dengan panik. Rina ada di dalam. Justru itulah kenapa aku di sini, katanya sambil melangkah masuk ke dalam rumah tanpa diundang. Siapa itu? Arya? Suara Rina terdengar dari dapur. Aku merasa seperti bumi berhenti berputar. Rina muncul di ruang tamu, dan matanya membulat saat melihat Laras berdiri di sana. Laras? Suara Rina bergetar. Kenapa kamu di sini? Aku mencoba menjelaskan, tapi Laras lebih cepat. Aku di sini karena Arya. Rina menatapku, bingung. Arya? Apa maksudnya? Aku menghela napas panjang. Ini adalah saat yang tidak bisa kuhindari lagi. Rina, aku harus jujur padamu. Aku duduk di ruang tamu, dengan Rina di depanku dan Laras berdiri di sampingku. Udara terasa berat, dan setiap detik berlalu seperti siksaan. Selama beberapa bulan terakhir, aku dan Laras, aku berhenti sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Kami terlibat dalam hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Wajah Rina memucat. Matanya yang penuh cinta berubah menjadi keterkejutan dan rasa sakit yang mendalam. Kamu selingkuh. Aku menunduk. Iya, aku menyesal. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Air mata mulai mengalir di pipi Rina. Kenapa? Arya? Apa yang kurang dari aku? Bukan soal kurang, jawabku lirih. Aku terjebak dalam godaan, dan aku bodoh. Laras melangkah maju. Arya mencintaiku, Rina, dan aku mencintainya. Aku di sini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperjelas semuanya. Cinta? Rina menatap Laras dengan tajam. Kamu mencuri suami orang lain dan menyebut itu cinta? Laras tersenyum tipis. Cinta datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Kadang, kita tidak bisa mengendalikannya. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku berdiri, menatap kedua wanita itu. Rina yang telah menjadi istriku selama bertahun-tahun, dan Laras yang telah mengguncang duniaku. Aku sudah membuat banyak kesalahan, kataku dengan suara bergetar. Tapi sekarang, aku harus memilih. Rina menatapku dengan air mata yang masih mengalir. Arya, jika kamu masih mencintaiku, kita bisa memperbaikinya. Aku bersedia memaafkanmu. Laras menatapku dengan tatapan penuh keyakinan. Arya, kamu tahu kita punya sesuatu yang istimewa. Jangan abaikan itu. Aku menghela napas panjang, merasa seperti berdiri di tepi jurang. Laras, aku tidak bisa melanjutkan ini. Laras terkejut. Apa? Aku mencintai Rina. Aku tidak bisa kehilangan dia.
Aku harus memperbaiki pernikahan ini. Wajah Laras berubah dingin. Kamu akan menyesal, Arya. Aku menatapnya dengan tegas. Mungkin, tapi aku harus bertanggung jawab atas pilihanku. Laras pergi dengan langkah berat, meninggalkan kami berdua. Aku berlutut di depan Rina. Maafkan aku. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Jika kamu masih mau memberiku kesempatan. Rina terdiam lama. Sebelum akhirnya menggenggam tanganku. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan ini, Arya. Tapi aku akan mencoba. Air mata mengalir dari mataku. Aku tahu ini bukan akhir yang mudah. Tapi ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk memperbaiki segalanya. Beberapa bulan berlalu. Hubungan kami tidak kembali seperti semula dalam semalam. Tapi aku dan Rina bekerja keras untuk memperbaikinya. Satu hari dalam satu waktu. Laras pergi dari hidupku. Aku tidak mendengar kabarnya lagi. Tapi dalam hati, aku tahu dia adalah pelajaran terbesar dalam hidupku. Tentang godaan, kesalahan, dan tanggung jawab. Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan. Tapi tentang keberanian untuk memperbaiki ketika segalanya hancur. Dan aku akan terus berjuang untuk cinta itu.